Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syari'atin nabil gharib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat yang patut kita syukuri di kesempatan kali ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan. Kita masih diberikan rizki iman, Islam, dan juga ketakwaan. Masih bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Rizki kesehatan dan juga rizki-rizki yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam setiap khutbah khatib selalu mengingatkan untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Yang masyhur adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, kenapa menjadikan rukun setiap khutbah nasihat ketakwaan bagi kita yang hadir di sholat Jumat? Karena sebagaimana di dalam surat Asy-Syam ayat ke-7 tadi, surat ke-91 ini menerangkan bahwa Allah menjadikan iman itu kadang naik kadang turun, berkecenderungan kepada kebaikan atau kadang berkecenderungan juga kepada kejelekan. Fa'alamaha fujuruha, kepada yang tidak baik, kepada hal-hal yang maksiat, kepada hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Wa taqwaha, jiwa kita kadang berkecenderungan kepada yang tidak baik dan juga kepada kebaikan dan juga ketakwaan. Yang menentukan ini adalah di dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam badan kita itu ada mudghah, ada segumpal darah. Idza soluhal jasadu kulluh, ketika itu bagus segumpal darah dan kemudian jadi daging, segempal daging sebesar tangan. Kalau itu soleh, itu soluhal jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, maka baik semua, soleh semua yang ada di badan kita. Karena ini adalah mengatur bagaimanakah hati secara medis, mengatur produksi darah, mengatur bagaimanakah baik dan tidaknya yang beredar di dalam tubuh kita. Faida fasadat, kalau segumpal mudghah tadi itu tidak baik, fasadal jasadu kullu, maka tidak baik juga apa yang ada di dalam tubuh kita. Hadirin rahimakumullah, bagaimanakah hati kita, keluarga kita, anak kita tetap berada dalam Islam, tetap berada dalam syukur, mau sholat setiap hari 5 waktu. Mungkin ada yang kita sangat sampai jengkel dengan anak kita didik, kita peringatkan, tapi sulit sekali untuk kemudian mendapatkan hidayah. Maka berdoalah kepada Allah SWT yang membolak-balikkan hati anak kita, keturunan kita, saudara kita, mungkin orang tua kita, atau mungkin istri kita. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-8 dituliskan bagaimanakah doa tentang membuat hati kokoh terhadap iman dan juga ketakwaan. Doa ini cukup masyhur yang menjadikan hikmah dari dalam khutbah kali ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi suratul Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini Quran surat Ali Imran ayat ke-8, halaman ke-50 di dalam Al-Quran, menjadikan petunjuk bagi kita untuk berdoa supaya hati kita kokoh tetap dalam iman, dalam Islam. Dalam ayat ini menyebutkan nahnu adalah keluarga kita, anak kita, keturunan kita, dan juga istri-istri kita. Hadirin rahimakumullah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah tuzigh, asal katanya adalah zagha, yazighu, zayghon artinya adalah menyimpang, artinya adalah berpaling, artinya adalah melenceng, artinya adalah tidak lurus dalam hati kita. La tuzigh qulubana, yang didoakan adalah hatinya supaya tetap lurus, tetap kenceng, tidak kemudian miur, tidak menyimpang, tidak melenceng dari kebenaran, khususnya dari petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ba'da'id hadaitana, setelah Gusti Allah maringi hidayah kepada kita, kepada keluarga kita, untuk tetap selalu beriman, untuk tetap selalu istiqomah dalam kebenaran. Ba'da'id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Doa ini diteruskan yang ketiga adalah wa hab lana. Hablana adalah permohonan yang kita merendah kepada Allah. Bukan ya Allah as'aluka min ladunka rahmah, tapi hablana, memohon hibah. Dengan sebenarnya hati kita, diri kita ini tidaklah pantas untuk mendapatkan petunjuk, maka kita merendah kepada Allah. Hablana min ladunka rahmah, ya Allah, hati ini, pikiran ini, bahkan badan ini, kalau kita mengingat masa lalu, zaman jahiliyah, zaman kita belum mendapatkan hidayah, mungkin banyak melakukan dosa dan maksiat, maka kita berdoa kepada Allah, wahab lana, ya Allah, dengan rendah hati hibahkanlah kepada diri ini, kepada hati ini, yang jelek ini, yang hina ini, yang kotor ini, bahkan min ladunka rahmah, kerahmatan, ketenangan untuk mendapatkan hidayahmu, bisa kemudian menunaikan amalan perintah kebaikan darimu ya Allah, menunaikan sholat dengan khusyuk wal khudu, dan kemudian menunaikan amal kebaikan-kebaikan yang lainnya, ilmu yang bermanfaat, dan juga amalan mutaqabbalan. Doa ini diakhiri yang keempat, innaka antal wahhab, ya Allah, sungguh Allah yang maha memberi, menghibahkan kepada seseorang, biarpun orang itu al-wahhab, memberi kepada orang itu biarpun orang itu sebenarnya tidak berhak, pantas untuk mendapatkannya. Rahimakumullah, doa ini juga selaras dengan yang sering sekali kita dengar, hadis riwayat Tirmidzi nomor 2140 yang cukup masyhur tentang Allah yang membolak-balikkan hati. Tafsir dari surat Ali Imran ayat ke-8 ini juga tentang hati yang dibolak-balikkan oleh Allah. Maka kita juga harus selalu minta petunjuk untuk ditetapkan hati kita. Hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi 'alad din. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah ya Allah, tsabit qalbi, teguhkanlah hati ini ya Allah ke dalam dinik, kepada agamamu yang baik ya Allah. Hadirin rahimakumullah, inilah tentang hati di mana kita untuk selalu memohon kepada Allah, karena kuncinya kebaikan inilah adalah dengan selalu memohon kepada Allah hati kita, dan juga diiringi dengan ikhtiar kita. Tidak hanya berdoa saja. Dalam kitab Risalah Ahli Al-Thagir tentang keimanan, ketakwaan, dan juga komitmen kita dalam kebaikan, ditulis di situ, al-imanu yazid bit ta'at, iman, ketakwaan itu bisa meningkat dengan ketakwaan kita, dengan ketaatan kita.
ketika muadzin mengundang kita untuk sholat berjamaah di masjid ini misalnya, hayya 'alas sholah, marilah kita tunaikan sholat, bismillah, mangkat dengan ketaatan. Akan ada banyak pertentangan di dalam diri kita ketika kita mendengar, melihat panggilan dari Allah, kerepotan kita, kesibukan kita, ataupun alasan-alasan yang lainnya. Al-imanu yazidu bit ta'at, kalau ada panggilan kepada kebaikan, bismillah, berangkat. Dan kebalikannya, al-imanu yanqus bil maksiat, iman itu turun dengan adanya maksiat. Sebagaimana syarah dalam kitab ini seperti kaca pengilon yang sering buat kita ngaca. Kalau kita melakukan maksiat kecil lama-lama akan menutupi kaca itu, dan kaca itu akan kemudian tidak bisa untuk mengaca. Atau kaca yang sebenarnya bisa untuk melihat keluar karena bening, karena maksiat kecil yang kita lakukan setiap hari dan tidak terasa, maka hati kita ibarat kaca tadi sudah kemudian tidak bisa lagi untuk mengaca cahaya hidayah, nur hidayah, tidak bisa lagi untuk melihat kebaikan. Maksiat kecil-kecil itu kita lakukan sendiri, dan sekarang ini godaan maksiat itu besar sekali. Dari HP kita, dari televisi, dari media, dari yang lainnya, dari lingkungan di sekitar kita, kita sudah menjaga baik-baik, tapi ternyata itu akan datang. Hanya diri kita lah yang kemudian mengatakan tidak untuk kemudian kalau ada godaan maksiat yang lainnya. Semoga kita bisa selalu menjaga hati kita, diri kita, dan juga keluarga kita, supaya dalam kebaikan, dalam juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min tilawati, innahu was-sami'ul alim, innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab wallahu sari'ul hisab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma ya Allah la tad'alana ya Allah damban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala aiban illa satartah wala da'inan illa qadaitah wala maridun illa safaitah wala khadzan min khawati dunya wal akhirah ya sulihkan illa qadaitah. Allahumma ya Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi wa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana dunyana fiha ma'asilana. Allahumma aslih lana akhiratana
fiha ma'adilana. Allahumma aslih lana usratina waladana wa dzurriyyatina ya Allah fi hidayatil Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.